termasuk orang paham kepriwe mati nih, kepriwe modare, carane mungkin kepriwe modare. Nyertakan karo sing madan pinter jawabannya paling golet sangu sing akeh ngibadah baik. Padahal ibadah baik urung paham arti ibadah kang sejati apa. Sangu bahasa sangu, sangu golet sangu baik. Jenengan apa ngerti sangune akeh apa ora cukup apa ora jajan nyerep takon. Nek ora manembah. Iki bahayane pol. Padahal lunga mengendi ora kita pergi kemana saja. Kalau tidak tahu tujuannya perginya kemana, destinasinya termasuk sangune jarake dan sebagainya, sangune juga orang presisi, urung genah, jenengan kira-kira junun orang lumane. Mengeneh bela, mesti jangan terukur. Klambi iki, katok iki, sandal iki, sangune kayaknya sebenarnya cukup lah. Tapi jangan mengenai nggak tas rong koper misalnya kan ya sepatu nesintuk nganggu jas medeni Nepal mati kira harap lucu apa ya harap lamaran lo nggak bedus cilik-cilikan walaupun gambar bedus kita salahan ya bisa dibegal cuming nang harap ya termasuk samune kurangnya deg-degan dengan iya apalagi kematian yang jenengan orang ngerti mati itu apa tujuannya mati apa kemana dan sebagainya sangune mati itu apa kira-kira deg-degan apa dan yang lebih bahaya lagi itu banyak orang tidak mikir bagaimana uripe kepriwe mati nih gini apa sehingga ibadahnya hanya untuk sing penting pahala sing penting surga sing penting kewes karo dulure kancane ora dirasani itu kan ya syukur-syukur anaknya tambah lempeng ya kan jadi wong bener bojone ora selingkuh syukur-syukur mlebu surga mung kuwe tok kira apa akhirnya banyak orang tidak mendengar petunjuk banyak orang ngakrabi Gusti Allah sehingga tidak bisa menjadi contoh menjadi tulodo menjadi wakil Gusti Allah sehingga semesta pun protes. Inilah kenapa ada pandemi, kenapa ada corona, agar masing-masing diri, masing-masing keluarga semua di kehidupan ini kembali di lockdown, kembali tanpa ingrami, kembali melebu, menemukan potensi dalam dirinya, potensi dalam keluarganya, perusahaannya, daerahnya, potensi dalam bangsanya untuk bagaimana bertahan hidup orang modal karena pandemi atau yang tidak modal tidak mati bisa bertahan hidup bagaimana selanya. Nah, dalam pesan manembah gampang, tinggal bagaimana pakai petunjuk, pandemi orang pandemi yang pakai petunjuk, kewaspadaan pakai petunjuk, maskeran pakai petunjuk dan sebagainya, pergi kemanapun pakai petunjuk dalam rangka manembah dan menyabarkan manembah pasti akan dilindungi, akan diajaibkan, akan terus ditambahi potensi dirinya, potensi hidupnya, potensi usahanya. Seperti yang disampaikan istri tadi tentang bagaimana usaha dengan manembah tidak ada pandemi. Jangankan usaha, pokoknya apa baik yang dalam rangka manembah dan menyebarkan manembah pasti akan dibedakan hasilnya. Walaupun jenengan katakan mung jengkung apa buang air lah, buang air besar asal menjadi bagian manembah ngakrabi Gusti Allah, buang air besarnya nikmati pon. Orang itu semua orang apa kalau mudun ngasih jebrek apa kayak jenenge. Kalau saya ngasih saking ngedene kuatnya pol semplak tadi. Ya, tegang banget. Ya, termasuk dagang, jangan dagang yang umum, dagang sing ora umum lah misalnya. Asal dengan petunjuk menjadi bagian manembah dan menyebarkan manembah, pasti akan diluar biasakan dagang itu. Ngasih deling aku dagangnya salah, kita itu ora umum ganti. Ya kan ya. Masa aku tutulan dir. Anu wis tua. Ya gitu ya. Gitu, jadi bagaimana malam ini termasuk di tahun baru ini 2021 akan lebih diperbarui lagi manembahnya, pemahamannya, ruhnya, termasuk targetnya yang tadinya yang kecil-kecilan dibesarkan lagi targetnya, yang sudah punya target besar diperbarui lagi ruh dari target besar itu. Oke, semakin dengan bertarget besar dalam hidup ini dan selalu ke inti fokus di situ, Allah akan menambahkan keajaiban-keajaibannya. Perhatikan ini, Allah butuh pilot project, Allah butuh percontohan.
di zaman edan seperti ini ada orang ngapa-ngapain kanthi dawuh, kanthi titah, kanthi petunjuk, pasti dibedakan. Dibedakan paginya, siangnya, sorenya, malamnya, dibedakan pergerakannya dan sebagainya. Itu yang kami alami. Kenapa sampai alhamdulillah termasuk malam ini jangan bisa ketemu kami, tambah dulur maling dan sebagainya. Ini sampai satu Indonesia. Apalagi kemarin minggu kemarin kita agak lama di ibu kota, di Bogor dan di Jakarta itu luar biasa. Banyak kesaksian yang luar biasa dalam rangka bagaimana agar para petinggi bangsa ini kembali mendengar petunjuk, memimpin dengan petunjuk-petunjuknya. Jadi bahasanya tinimbang nunggu satrio piningit ora jelas, suruh genah dan sebagainya atau yang menyangka-nyangka, mending yang mimpin di satrio piningitkan. Kalau Pak, amin. Karena ciri-ciri satrio piningit salah satunya adalah dia mimpin, dia bergerak dengan petunjuk-petunjuk Allah lewat Quran. Jadi sabdo pandito ratu teman-teman. Nah, tadi gitu, dan insya Allah ini di tahun 2021 ini insya Allah hari itu akan terlaksana. Mohon penataannya dengan semua doanya agar segera kita semua kaum Manembah dijaya muliakan, termasuk bangsa ini dijaya muliakan. Alasannya apa Mbak Iwan? Alasannya apa? Banyak presiden dari Jaya Manembah kok jaya mulia? Oh ya, katakanlah di negara kecil yang namanya negara ini Iwan misalnya, dalam diri saya, bangsa kecil nama Iwan. Asal saya Manembahnya bagus, nyaman kok saya. Orang bingungan, orang pusingan, butuh duit, bora, ya kan ya. Terus kemudian dilalai luar biasa, ya kan ya. Termasuk banyak temannya, jaringannya tak luar biasa. Apalagi kalau presiden, apalagi kalau bangsa, tidak hanya presiden dok yang Manembah. Ini menteri-menterinya, keluarganya presiden Manembah, menteri-menterinya, dan semua elemen yang di istana itu juga menggunakan petunjuk. Kira-kira ngedap-ngedapi apa? Loh ya, semuanya masuk ke dalam unsur takwa dan tawakal. Semuanya diri itu masuk ke tatanan surga. Mesti luar biasa. Bahasanya Allah pasti akan bertanggung jawab. Bahasanya Allah pun akan pasang badan dengan orang-orang seperti itu. Betul? Betul. 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 Gitu ya. Allahumma amin. Jadi ini mohon doanya, moga-moga bentar lagi terlaksana sehingga baru lebih bagaimana memanembahkan bangsa lain, tidak hanya Indonesia. Nah disitulah nanti Indonesia akan menjadi mercusuar dunia kembali. Ya, daripada teman-teman gelut ngatempi radikalisme intoleransi, ya kan ya, mending dengan cara petunjuk, dengan cara kecerdasan atas kuasa Gusti Allah, semua elemennya, baik unsur yudikatif, eksekutif, legislatifnya, insya Allah kajiban akan luar biasa. Para leluhur bangsa, leluhur agama, para nabi, rasul, wali, malaikat pasti akan turun. Gitu pergi. Jadi masalah satu peningin seperti itu, masalah akhir zaman pun begitu orang sambil bungku, saiki bae dianggap akhir zaman. Ya kan? Nah, dengan Imam Mahdinya juru selamatnya yang petunjuk ini. Dajalnya apa? Dajalnya semua yang membuat kita tidak mendengar petunjuk. Semua yang menurunkan kita dari level surga berarti dajjal. Kan gitu. Gampang atau gampang? Nah, jadi walaupun kita tidak usah usianya tua-tua ngasih info, yang sudah bisa ngenyang akhir zaman itu sendiri. Gitu nih. Nah, itu yang seperti kami lakukan saat kami ke Masjidil Aqsa. Saya bisa ngobrol dengan imam besarnya Al-Aqsa, saya Yusuf, dikasih tahu tentang akhir zaman. Lagi, jadi orang yang masih hidup yang tahu persis tentang akhir zaman, ya beliaulah imam besar Masjid Al-Aqsa yang diberikan rahasia-rahasia akhir zaman secara turun-temurun. Dan kami diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan beliau dan diberikan kesempatan bisa semedi di pengimamannya Masjid Al-Aqsa. Ini orang Manembah orang mungkin kepikiran, orang mungkin wani, orang mungkin pengacara. Oke, selanjutnya.